Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Pagi yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian, sehingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh beribadah untuk mencari hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya hari-hari ini sekalipun kami masih mengalami di dalam virus corona Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Engkau menghancurkan segala sakit penyakit apapun Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami sehingga kami ada di dalam bait-Mu untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, semuanya dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, adalah baik untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita agungkan Dia, sebab Dia Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Yakinilah janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, aku tinggikan, sebab Kau layak untuk bersama Tuhan.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memasukin firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Dan saya seluruh jemaat saya ajak berdoa bersama. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kembali kami mengucap syukur Bapa pada saat ini. Jika kami semuanya sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan sudah menyembah Engkau ya Bapa. Dan saatnya kami sebentar akan menerima sabda-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah dengan penuh kuasa dan hikmat dari Tuhan. Dan Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat pada saat ini Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh dididik, melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan penuh kuasa dan Roh-Mu yang kudus, dan pakai hamba-Mu pada saat ini dengan luar biasa, sehingga penyampaian firman-Mu akan boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa, rangkaian doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat semua jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Bukit Karmel yang dikasihi Tuhan. Salam juga buat Bapak Gembala Pendeta Richard Gunawan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dari jemaat di Grow Center Manado. Saat ini dimanapun Anda berada, apakah di rumah, lagi mengikuti ibadah secara online, saya mau katakan bahwa memang kondisi keadaan hari-hari ini tidaklah baik. Bahkan banyak orang berpikir ini adalah kondisi yang tidak ideal. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, di tengah semua kondisi yang tidak ideal, di semua kondisi yang membuat kita berbeda, baik itu secara pola hidup kita, pola kerja kita, bahkan pola beribadah kita, satu hal yang harus kita tahu bersama bahwa firman Tuhan selalu mempunyai kabar baik. Katakan kabar baik. Dan di dalam Roma 8 ayat 28 kita katakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Judul tema khotbah saya hari ini, saya beri judul yaitu Semua untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu buktinya bahwa Anda mengasihi Tuhan. Bahkan saya mau katakan bahwa apakah kita percaya kalau keadaan seperti ini ada di dalam rencana Tuhan?
Apapun itu baik atau tidak baik, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Orang terkadang berpikir bahwa karena saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, itu berarti Tuhan tidak punya tujuan atas keadaan atau pencobaan yang kita alami. Saya mau katakan itu keliru. Tuhan punya tujuan akan hal tersebut. Bahkan COVID-19 yang hari ini seluruh orang di dunia lagi berjuang, lagi berperang untuk melawan pandemi ini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Sebaliknya, ketika kita tidak merasakan sesuatu itu mendatangkan ketentraman, bukan berarti bahwa hal tersebut itu diabaikan oleh Tuhan dan tidak mendatangkan kebaikan. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Saya bisa sebutkan seperti Lazarus. Ketika Yesus datang menjumpai Lazarus, keluarganya yaitu Maria dan Marta berkata kepada Yesus, "Sudah terlambat." Tetapi Yesus katakan justru lewat penyakit ini, lewat kejadian yang dialami oleh Lazarus yang orang katakan sudah terlambat, justru itu memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Lazarus dibangkitkan. Ada mujizat yang terjadi. Hari-hari ini saya mau katakan mungkin ada mujizat yang sementara Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap kita, tetapi mungkin kita nggak percaya kalau itu mendatangkan kebaikan. Yuk kita percaya, belajar percaya bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan. Contoh yang lain, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk memuji Tuhan, memilih untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun ancaman untuk hukuman mati masuk di dalam perapian itu menjadi bagian mereka. Tetapi mereka memilih untuk tetap percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak dapat menolong mereka, mereka percaya dan mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang-orang di sekeliling kita katakan, ngapain kamu beribadah? Ngapain kamu menyembah Tuhan? Ngapain kamu percaya kepada Tuhan? Toh Tuhan mungkin seakan-akan diam, tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, biarlah kita sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dibawa ke dalam perapian itu, yang terjadi adalah mujizat kembali terjadi. Tuhan menolong mereka. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Saya berdoa dan saya percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin engkau merasa engkau sudah mendekati dapur api itu. Engkau sudah merasa kayaknya sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi firman Tuhan membuktikan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia ada ketika kita ada di gunung, ketika kita lagi diberkati, ketika semua keadaan lagi baik, Dia ada. Bahkan ketika kita lagi di lembah, ketika kita terpuruk, bahkan ketika kita di dalam pandemi seperti ini, kuasa Tuhan tetap ada, tetap nyata. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. Katakan saya percaya hal ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan inilah waktu untuk setiap kita mengalami proses yang dari Tuhan. Katakan jangan anti proses. Kenapa? Karena proses itu membuat kita menjadi murni. Proses itu membuat kita menjadi mengenal siapa Tuhan kita. Lewat proses iman kita, kesetiaan kita, lewat proses segala sesuatu yang selama ini menjadi andalan kita akan diuji. Apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan ataupun sebaliknya? Lewat proses ini saya percaya ada promosi yang dari Tuhan, promosi dahsyat yang dari Tuhan, sementara menanti-nanti engkau di depan. Saya mau katakan, yuk tetap semangat, yuk tetap percaya, berjalan tetap semangat, dan engkau akan lihat promosi yang dari Tuhan menjadi bagianmu, dan engkau akan memuliakan Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan izinkan ujian atau proses itu terjadi di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Yang pertama, saya mau katakan bahwa ujian yang Tuhan izinkan adalah
ujian kepercayaan. Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Wow, dahsyat sekali. Kenapa? Ayub katakan, kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Sesuatu yang murni, sesuatu yang dahsyat. Makanya saya katakan tadi, jangan anti dengan proses, jangan anti dengan ujian. Karena lewat semua proses itu, ada kemuliaan Tuhan di balik semuanya. Kita harus belajar untuk percayai Tuhan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita ada di dalam ujian, ketika kita lagi mengalami masalah, kita lagi mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Apa saja pertanyaan sering muncul? Sering muncul pertanyaan adalah, Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan hidupku? Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan? Bahkan kita seringkali berkata, Tuhan, aku tidak mengerti dengan segala sesuatu yang sementara terjadi hari-hari ini. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi di dalam pekerjaanku, kenapa ini terjadi di dalam pribadi dan rumah tanggaku. Saya mau katakan, pernahkah kita melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita seakan-akan berlawanan dengan janji Tuhan? Ketika engkau melihat itu, biarlah sama seperti Yusuf, kita tetap percaya. Karena apa? Karena Yusuf menerima mimpi dari Tuhan. Yusuf mengalami penglihatan yang dari Tuhan. Tetapi dia berjalan seakan-akan menjauh dari kenyataannya. Tetapi di ujungnya ada kemuliaan Tuhan. Beranikah engkau percaya hari-hari ini dengan apa yang Tuhan sementara kerjakan? Banyak orang menyerah dan gagal ketika rasa bingung dan jenuh terjadi dalam sebuah ujian. Akhirnya memilih untuk menyerah dan jatuh lebih cepat. Saya mau katakan, jangan menyerah. Don't give up. Engkau bisa, engkau mampu. Cari Tuhan. Kita selalu ingin segera menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Kita nggak mau sabar ada di dalam proses. Jika kita tidak menemukan jawaban, sekali lagi saya mau katakan, inilah waktunya kita untuk percaya kepada Tuhan. Jawaban hari esok tidak akan pernah datang hari ini, tetapi akan ada di hari esok. Ingat baik-baik, jawaban hari esok akan selalu ada di hari besok, asal kita mau percaya dengan janji Tuhan. Demikian bangsa Israel mengalami janji dari Tuhan. Pemeliharaan di padang gurun akan diberikan mana? Apakah mereka percaya? Yes, mereka percaya. Pertanyaan, apakah kita mau percaya dengan janji Tuhan? Semua kembali kepada kita. Tetapi kalau saya bisa berkata kepada Bapak Ibu sekalian, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Dia yang berjanji adalah setia. Hal yang kedua, ujian yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, yaitu ujian keamanan. Yang pertama ujian kepercayaan, yang kedua adalah ujian keamanan. Kenapa kita mengalami ujian keamanan? Ada beberapa hal Tuhan buat sehingga kita bisa mengerti lewat proses ini akan muncul satu kualitas kepercayaan yang luar biasa di dalam kehidupan kekristenan kita. Pertama, di dalam ujian keamanan itu, di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan pingin lewat ujian keamanan kita dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan hari-hari ini akan menentukan sikap kita, akan menentukan respon kita, akan menentukan apa yang akan kita lakukan menyingkapi semua kondisi yang ada. Biarlah seperti pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan kita dapat membuat Tuhan itu adalah benteng keselamatan buat setiap kita. Kita dapat membuat Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang kita tidak akan goyah.
Pertanyaan, apakah hari-hari ini kita dekat dengan Tuhan? Setiap kita yang bisa menjawabnya, setiap kita yang mengerti di mana kondisi kita, di mana kepercayaan kita hari-hari ini, di mana kita meletakkan setiap keamanan kita. Hal yang kedua, lewat ujian keamanan, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Semua orang mungkin sudah tahu, bahkan ada dari Bapak Ibu yang sudah menghafalkannya. Saya bacakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lewat hal ini, poin yang kedua yang kita bisa belajar yaitu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kalau yang pertama, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Hal yang kedua ini adalah, maukah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kita akan bermalam dengan tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang yang bahkan untuk tidur sekalipun sulit. Penuh dengan semua ketakutan, penuh dengan semua ancaman. Untuk tidur pun sulit. Padahal ada firman Tuhan berkata bahwa sia-sialah kamu bangun dari pagi, bekerja sampai larut malam. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada saat mereka tidur. Pada saat engkau bisa tidur dengan tenang, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan hasil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2, di ayat 10 dikatakan seperti ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wow, ini dahsyat. Ketika kita membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng, dan keselamatanku, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya, yang lain bisa mengalami hal yang tidak diinginkan, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang berlindung kepada Tuhan, mengalami proteksi ilahi, mengalami proteksi surgawi. Yang percaya, katakan amin. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa dapatkan lewat ujian keamanan? Yesaya 32 ayat 17 dan 18 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Mengapa kita bisa aman? Karena poin yang ketiga, kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia nggak akan takut. Dia nggak akan khawatir tentang hari depannya. Sebab dia tahu bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin bagi dia. Dan saya mau katakan, biarlah hari-hari ini kita didapati oleh Tuhan hidup di dalam kebenaran. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita tetap aman. Sebab Tuhan yang memberikan perlindungan. Dan saya mau katakan, orang yang tidak hidup dalam kebenaran hari-hari ini menjadi orang-orang yang paling gelisah. Sebab apa? Dia tahu mungkin masih ada dosa, masih ada pelanggaran, masih ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan yang dia lakukan. Tapi kalau engkau tinggal hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, sebab akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati bagiku adalah keuntungan. Saudara, semua orang akan mengalami kematian. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah satu momok yang membuat kita menjadi kecil, menjadi kerdil iman kita. Justru kita katakan, kalau sampai waktunya tiba, itu waktunya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow, dahsyat sekali. Dan tiba kepada kesimpulan, saya mau katakan, dua ujian yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah ujian kepercayaan, yang kedua adalah ujian keamanan. Apa kesimpulan dari kedua ujian ini? Kesimpulannya adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang dunia lagi lakukan, apa yang iblis lagi lakukan, itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahteramu, membunuh pengharapanmu, bahkan dia ingin membinasakan apa yang engkau pegang selama ini di dalam Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Yesus datang supaya engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan pengharapan akan janji-janji Tuhan. Sebab kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya percaya Yeremia 29 ayat 11 itulah menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat baik-baik, hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu, pandemi akan berlalu, segala sesuatu ketakutan akan berlalu. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan menjanjikan itu untuk diberikan bagi setiap kita yang percaya, yang menaruh perasaan aman kita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaanmu hari-hari ini, di rumah, pergumulanmu, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis dan pekerjaanmu, biarlah kita selalu percaya dan menaruh keamanan, rasa aman itu di dalam Tuhan. Ada satu lagu yang saya teringat yang berkata seperti ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mampukah kita hari-hari ini berkata, semua baik, semua baik. Aku percaya rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Mari kita angkat tangan. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap pribadi, keluarga, setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua yang kami alami hari-hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap yang sakit, yang sementara bergumul, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru darah Kristus, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat kesembuhan, ada mujizat yang terjadi hari-hari ini di setiap rumah demi rumah di mana anak-anak Tuhan berseru dan berdoa kepadamu. Hamba-Mu berdoa buat setiap yang bergumul untuk pekerjaan dan bisnisnya, Engkau beri terobosan, Engkau beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pemulihan hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, pulihkan Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lewat semua yang terjadi ini, kami mau katakan itu mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita tabita. Pada hari Rabu, ibadah lansia dan ibadah doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah youth. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids.
ibadah Jesse diliburkan. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami bawa dalam doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Banyak hal terjadi Tuhan di muka bumi pada saat ini. Banyak terjadi Tuhan perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan di hati-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, keadaan dunia pada saat ini, kami sudah lihat Tuhan akan tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan ini semua menyertai di dalam kehidupan kami sekalian, agar kami yakin dan percaya dalam hidup kami ini, untuk selalu berserta dengan Engkau Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini Tuhan, yang penuh dengan masalah-masalah yang terjadi. Dan Tuhan Yesus, Engkau berikan kedamaian, ketentraman di dalam muka bumi ini Tuhan. Dijauhkan segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Khususnya untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan, yang masih terjadi Tuhan di dalam sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga banyak korban masih terjadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kadang-kala ada yang bertanya Tuhan, kapan ini akan berakhir? Kami tidak tahu apakah kapan akan berakhir Tuhan. Yang penting bagi kami Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengar selalu seruan doa kami semua Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya saat-saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi kami semua Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, agar mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Agar mereka percaya Tuhan, apabila kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau yang bertindak sebagaimana firman-Mu telah menyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya ini Tuhan, Engkau lakukan untuk kami. Dan terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam negeri kami ini Tuhan, kami mengharapkan Tuhan pertolongan-Mu selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami yang kami butuhkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, berapa banyak Tuhan saudara-saudara kami yang terkena PHK, di mana mereka tidak memiliki pekerjaan lagi Tuhan, dengan keadaan kesulitan pada saat ini Tuhan, di tempat mereka bekerja. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami Tuhan. Engkau selalu menuntun dalam hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau pasti membuka jalan bagi kami.
Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Apabila kami percaya dengan yakin Tuhan. Tuhan Yesus, jutaan orang, bahkan puluhan juta orang yang alami Tuhan. Kau dihitungkan di seluruh dunia Tuhan. Entah berapa miliar, mungkin triliun Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau penuh dengan kemurahan-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan akan memberikan jawaban bagi kami. Biar doa kami ini Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Beri kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, sebagaimana kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Roh dan pikiran kami yang diperbarui Tuhan. Dan kami akan menuruti langkah hidup kami ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Apabila kami tinggalkan tempat ini, tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu selalu akan menyertai kami Tuhan. Tibakan di rumah kami Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.